Cewek cantik membalas perbuatan teman ayahnya yang berkhianat. Film dimulai dengan seorang pria bernama Fernando. Dia sedang melakukan pengakuan dosa. Selesai pengakuan dosa, dia dan istrinya yang bernama Valerina kagum melihat paduan suara yang sedang latihan. Saat mau pulang, Fernando melihat rombongan paduan suara selesai latihan. Saat Fernando mencoba menyapa salah satu gadis itu, tak disangka Fernando malah diulti oleh cewek tadi. Scene lalu berpindah ke sebuah rumah. Seorang pria bernama Juan kedatangan tamu. Lalu tamu yang bernama Mario itu bilang kalau mereka dihancurkan satu persatu. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah untuk ngobrol. Di sini Mario bilang kalau Juan dicari kedua orang tuanya karena Juan sendiri sudah menghilang selama 1 bulan. Flashback beberapa bulan yang lalu. Terlihat Fernando bersama temannya Jose. Mereka juga bersama ketiga anak Fernando. Di sini Fernando memberi wejangan pada ketiga anaknya. Mereka bernama Juan, Diego, dan Pedro. Fernando berpesan agar mereka bertiga selalu rukun dan bersatu untuk memajukan bisnis mereka. Di ruangan Fernando, dia ngobrol dengan Jose. Diketahui kalau mereka menjalankan bisnis kotor. Mereka menjual obat terlarang. Di sini, Jose bilang kalau dia ingin pensiun dari bisnis. Dia ingin pindah ke desa untuk menikmati masa tuanya bersama keluarganya. Lalu, Fernando berjanji akan mengizinkan Jose untuk pensiun setelah transaksi terakhir mereka. Di luar rumah, anak dan istri Jose sudah datang menjemputnya. Sambil menunggu ayahnya keluar, putri Jose yang bernama Adriana turun dari mobil. Lalu Juan mengikutinya dan mereka pun ngobrol. Setelah Jose keluar dari rumah, Adriana langsung mengikuti ayahnya dan mereka langsung pulang. Saat sampai rumah, Jose kedatangan tamu bernama Cruz. Mereka lalu ngobrol di teras rumah. Di sini mereka saling mengingatkan jasa mereka satu sama lain. Cruz sendiri adalah anggota polisi. Karena Cruz sering ditolong Jose, jadi dia menjadi backingan Jose. Namun kali ini Cruz mengingatkan Jose dan Fernando untuk hati-hati. Karena pemerintah pusat memberikan tugas untuk memberantas peredaran transaksi mereka. Saat sampai di rumah, Jose cerita pada istrinya kalau Fernando menyetujui dia pensiun. Namun mereka akan melakukan transaksi untuk terakhir kalinya. Kemudian Jose masak bareng dengan Adriana. Dia memberikan banyak wejangan kepada putri tersayangnya. Suatu malam, saat Jose sedang teleponan, dia didatangi ODGJ. Lalu Jose memberikan uang pada ODGJ itu agar segera pergi dari sana. Di suatu malam, terlihat Juan dan Adriana habis kimpoy. Ternyata mereka menjalin hubungan asmara. Di sini, Adriana ingin agar kedua orang tua mereka tahu tentang hubungan mereka. Namun Juan masih belum siap untuk memberitahu tentang hubungan mereka. Singkat cerita, Fernando dan Jose sedang briefing untuk kerjaan. Jose memberitahu anak buah mereka agar tetap tenang kalau seandainya mereka digerebek petugas. Mereka tak perlu melawan dengan senjata, karena kalau nanti mereka tertangkap, akan ada yang membebaskan mereka. Hari transaksi pun tiba. Awalnya transaksi berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba ada orang yang datang mengamati transaksi mereka. Diego yang emosian langsung menyerang orang yang mengamati tadi. Dengan sekejap terjadilah baku serang antar dua kelompok. Cruz menemui Jose dengan maksud agar Jose bisa kabur. Namun tiba-tiba datang Pedro dan langsung mengulti Jose hingga lockout. Karena keberhasilan Cruz menggerebek komplotan pengedar, Cruz mendapat kenaikan jabatan. Sedangkan di rumah, Adriana dan ibunya menangis karena berduka atas kepergian Jose. Sedangkan di rumah Fernando, Pedro dimarahi ayah dan ibunya. Karena kebodohannya membuat transaksi jadi gagal. Dia juga malah mengirim Jose ke Balikpapan. Terlihat semua anggota keluarga Fernando datang takziah ke rumah Jose. Dan Valerie mencoba untuk menghibur Adriana. Namun dia bilang kalau dia dan ibunya akan baik-baik saja. Kegiatan Adriana kini adalah ikut paduan suara agar hatinya lebih tenang. Dia juga mulai belajar menggunakan ketapel. Balik pada saat Juan dan Mario ngobrol. Di sini, Mario berusaha untuk mengajak Juan balik ke rumahnya. Dia juga mengajak untuk mencari Adriana. Sebelum Adriana menghabisi mereka semua. Flashback lagi ke rumah Fernando. Dia masih marah besar karena kejadian Pedro mengulti Jose. Karena kecerobohannya, kini pergerakan mereka semakin diawasi polisi. Fernando lalu bilang untuk sementara waktu mereka akan mengurusi bisnis lama mereka, yaitu bisnis truk. Saat ketiga saudara ini nongki, Pedro bukannya sadar, dia malah ingin tetap melanjutkan bisnis transaksi haramnya. Padahal kedua saudaranya mengikuti perintah ayahnya untuk berhenti sementara bertransaksi haram. Lalu scene pindah saat Fernando diulti Adriana. Saat di mobil pengawal Adriana bingung, karena niat awal Adriana adalah mengamati Fernando. Tapi Adriana justru lepas kontrol hingga mengulti Fernando. Berita Fernando diserang menjadi berita trending nasional. Karena kejadian penyerangan Fernando,
Valerie mengumpulkan ketiga anaknya. Dia bilang, siapapun yang bisa menangkap Adriana, maka dia akan menjadi pemimpin geng menggantikan Fernando. Ketiga saudara ini nongki lagi. Dari ketiga bersaudara, yang gak punya otak cuma Pedro, Diego, dan Juan sadar kalau mereka diadu domba oleh ibunya sendiri hanya untuk menangkap Adriana. Suatu hari di tempat Pedro, dia, pacarnya, dan dua anak buahnya sedang nongkrong. Lalu pacarnya mendapat telepon yang menginfokan lokasi di mana Adriana berada. Sedangkan di tempat Diego, dia sedang bersama dua dayang-dayangnya. Lalu salah satu anak buahnya datang mengajak untuk segera menangkap Adriana. Juan sendiri yang tidak tertarik untuk menangkap Adriana karena dia memang mencintai Adriana. Di rumah Fernando, dia memarahi istrinya karena membuat keputusan mengadu domba anak mereka sendiri. Kini Adriana menjadi guru les vokal, namun dia hanya mengajar secara privat saja. Suatu hari selesai mengajar, Pedro tak sengaja melihat Adriana keluar dari rumah muridnya. Namun dia tak langsung mendatangi Adriana. Entah kenapa, dia memutuskan untuk menahan diri lebih dulu. Saat Diego sedang pemanasan Game dengan dua dayangnya, dia diganggu anak buahnya yang melaporkan kegagalan Pedro menghabisi Adriana. Malam itu juga, Diego bergerak dan menemukan lokasi Adriana. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang geng Adriana. Mereka saling menyerang satu sama lain. Kelompok Diego berhasil dipukul mundur geng Adriana. Namun ada korban dari kedua belah pihak. Karena kejadian malam itu, Adriana kini bertekad untuk menghabisi mereka semua, yaitu tiga bersaudara anak Fernando. Di tempat lain, Diego dan Pedro bertemu. Di sini Diego bilang kalau dia berhenti untuk mengejar Adriana. Dia menyuruh Pedro untuk menjadi kepala geng kalau memang dia menginginkannya. Pedro mencoba merayu Diego agar dia mau bergabung dengan kelompoknya. Namun Diego menolak dan lebih memilih menyendiri di tempat terpencil. Saat Pedro di markasnya, dia dan anggotanya tiba-tiba diserang oleh geng Adriana. Pedro sendiri dikirim ke Balikpapan langsung oleh Adriana. Kabar Pedro yang dihabisi Adriana sampai juga di telinga keluarganya. Mereka menangis dan berduka mendengar kabar Pedro yang sudah lock out. Lalu, Valerie meminta Juan untuk memimpin geng karena Diego menghilang dan ayahnya sudah ingin pensiun. Balik ke Diego. Saat Diego sedang makan, tiba-tiba dia keracunan dan lock out. Ternyata dia dikhianati anak buahnya sendiri. Saat Juan sedang ngobrol dengan Mario di dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar rumah. Juan langsung keluar rumah untuk mengeceknya. Ternyata itu adalah peringatan dari Adriana. Suatu malam saat di jalan, tiba-tiba Juan sudah dikepung geng Adriana. Di sini Adriana tak langsung mengulti Juan. Dia malah meminta Juan untuk mengambil alih geng keluarganya agar dia bisa mengubah keadaan saat ini. Adriana juga bilang kalau hubungan asmara mereka sudah selesai. Singkat cerita, terlihat Juan sudah resmi menjadi pemimpin geng. Dia bilang pada ibunya agar tak lagi memburu Adriana dan menganggap masalah mereka sudah selesai. Adriana sendiri terlihat sudah hidup bahagia bersama ibunya. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, cewek yang sedang marah itu sangat membahayakan. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.